Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mutiarani dengan NPM 10221233. Saya dari C3 Akuntansi. Di sini saya akan membahas kembali tentang Ma'rifatul Insan dari bagian 1 sampai dengan bagian 5. Materi yang pertama tentang Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk Allah Ta'ala yang memiliki peran penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Apa saja yang ada pada manusia? 1. Qalbu atau hati. 2. Al-akal atau akal. 3. Jasad. Untuk apa manusia diciptakan? 1. Untuk ibadah. Dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. 2. Menjadi khalifah. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi. Dalam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memperlihatkan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah semua dengan yang diperintahkannya atau tidak? Berkenaan dengan dua amanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan al-jaza'u atau balasan. 1. Balasan yang baik atau heaven. Quran Surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang mengamalkan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 2. Balasan yang buruk. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fusilat ayat 27 sampai dengan 28, yang artinya, maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir, dan sesungguhnya akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruknya balasan dengan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapatkan tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Materi yang kedua adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat memiliki dua arti. 1. Intisari atau dasar. 2. Kenyataan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Hakikat manusia terbagi menjadi 5 bagian. 1. Makhluk. Makhluk menurut KBBI adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Dasar-dasar makhluk. 1. Alal fitrah atau berada di atas fitnah. Menurut KBBI, fitrah adalah sifat asal, yaitu kesucian, bakat, dan pembawaan. 2. Lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan daif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. 3. Bodoh. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil atau bodoh, menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya, yaitu apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan disiksa. 4. Fakir. Manusia diciptakan dalam keadaan fakir, yaitu butuh atau berkehendak, diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak memiliki apapun kecuali apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Hakikat yang kedua, dimuliakan. Manusia adalah salah satu makhluk yang Allah muliakan oleh Allah, berbeda dari makhluk yang lainnya karena 1. Ditiup ruhnya. 2. Memiliki keistimewaan. 3. Ditundukkannya alam kepadanya. 3. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, yaitu dibebani tanggung jawab. Amanah manusia. 1. Amanah ibadah. 2. Menjadi khalifah. 4. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, yaitu diberi pilihan oleh Allah apakah memilih al-iman atau al-kufro, surga. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan. Materi yang ketiga, takotul insan atau potensi manusia. Potensi yaitu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama, potensi pendengaran. Potensi pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengendali
mengenali suara melalui sistem pendengaran. Yang kedua, potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya melalui sistem penglihatan, yaitu mata. Yang terakhir yaitu potensi hati. Hati menurut sains meruan seluruh kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Potensi hati: 1. Potensi untuk mengetahui dan membedakan. 2. Potensi untuk berkehendak, niat, dan rencana. Yang kedua, al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Di saat memikul tanggung jawab, manusia dibagi menjadi dua kelompok. 1. Amanah atau bersedia. 2. Hianat atau tidak bersedia. Pertama, amanah. Sikap amanah yaitu sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Amanah pertama manusia yaitu sebagai al-khilafah. 1. Manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Manusia harus mengembang sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. 3. Dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. 2. Hianat. Hianat adalah suatu tindakan yang menyimpang. Materi selanjutnya, nafsul insan atau jiwa manusia. Di dalam diri manusia terdapat 3 nafsu. 1. Nafsu mutmainah. 2. Nafsu lawamah. 3. Nafsu amaroh. Tingkatan nafsu manusia. Yang pertama, nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya, sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan teriasi dengan sifat terpuji. Kedua, nafsu laumanah. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akalnya. Tarik-menarik dengan al-hawa, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. 3. Nafsu amaratul bisu'i. Jiwa yang aruhnya, kalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa. Materi yang selanjutnya, sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Sifatul insan yaitu sifat manusia yang selalu melekat pada jiwa manusia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan potensi yang berseberangan. Tazkiyatun nafs. 1. Menyucikan jiwa dari akhlak yang buruk atau tercela, tahali, seperti kufur, nifak, riya, hasad, dan lain-lain. 2. Menghiasi jiwa yang telah disucikan dengan sifat terpuji, disebut pula tahali, seperti ikhlas, jujur, tawakal, dan kasih sayang. Sifat manusia yang dikelompokkan dalam menyucikan jiwa. 1. Banyak bersyukur. 2. Bersabar. Macam-macam sabar. 1. Sabar menerima cobaan hidup. 2. Sabar dari keinginan hawa nafsu. 3. Sabar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sabar dalam berdakwah. 5. Sabar dalam perang. 6. Sabar dalam pergaulan. Sifat yang ketiga, berhati lembut. 4. Kasih sayang. 5. Suka taubat. 6. Selalu bersikap jujur. 7. Terpercaya. Jalan yang kedua yaitu jalan salah atau fuzur. Menurut para ulama, at-tasfiyah atau pengotoran jiwa adalah mengelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Sifat-sifat manusia yang tergolong dalam tasfiyatun nafs. 1. Memperuntulkan sifat tergesa-gesa. 2. Berkeluh kesah. 3. Tidak mau berbuat baik. 4. Kufur. 5. Pendebat. 6. Pembantai. 7. Jalim. Dan 8. Jahil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata.